Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan video terkait dengan penjelasan tugas. Tugas perencanaan mata kuliah pengolahan sampah. Semoga dapat disimak dengan baik. Jadilah bagian dari Universitas Islam Indonesia. Islami, mondial, unggul, intelektual, dan Indonesiawi. I'm UI. Baik, teman-teman semuanya, terkait dengan tugas kali ini, tugas perencanaan pengolahan sampah di semester ganjil 2021-2022, tugas ini diminta untuk mendesain sistem pengolahan sampah, mulai dari sumber sampai ke pengolahan akhir. Perencanaannya berupa semi master plan atau DED, Detail Engineering Design, disertai dengan gambar, perhitungan, BOQ, dan RAB. Kemudian terkait dengan tujuannya, harapannya dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai desain dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka meminimalisasi sampah di sumber dan kegiatan pengolahan sampah dalam sebuah sistem tentu. Sebuah perencanaan membutuhkan data-data perencanaan, terutama yang pertama adalah yang berhubungan dengan lokasi. Terdapat 10 lokasi yang dipilih di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah Kabupaten Pacitan, Tuban, Nganjuk, Trenggalek, Sidoarjo, Banyuwangi, Tulung Agung, Bondowoso, Lumajang, dan Ngawi, sesuai dengan NIM akhir masing-masing. Semoga dapat diperhatikan agar kita tidak salah lokasi. Yang kedua adalah data perencanaan ini akan ditentukan oleh asisten terkait dengan yang pertama, periode perencanaan. Ada pilihan 10 tahun atau 20 tahun. Yang kedua adalah tingkat pelayanan yang diinginkan di akhir tahun perencanaan. Sangat tergantung dari persentase existing yang ada. Jadi perlu dihitung dulu atau dicari informasi berapa persentase existing pelayanan yang ada saat ini. Kemudian ditambahkan yang pertama adalah 10 sampai 20%. Yang kedua 20 sampai 30%, atau yang ketiga 30 sampai 40%. Tentunya sangat butuh untuk didiskusikan dengan asistennya masing-masing. Persen pelayanan existing ini masing-masing lokasi dapat dilihat di website sipsn.menlhk.go.id. Yang ketiga, timbulan sampah tahun 2020 pun dapat dicek di website yang sama untuk menentukan berapa banyak timbulan sampah yang dihasilkan di tahun 2020. Sedangkan tahun perencanaan, timbulan sampah dapat dihitung sesuai dengan sumber sampahnya masing-masing dengan data yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah terkait dengan sistem domestik. Sampah yang bersumber dari aktivitas perumahan, satuannya adalah orang per hari, baik dalam satuan volume maupun dalam satuan berat. Asisten dapat memilih apakah akan menggunakan data minimal atau maksimal. Minimal atau maksimal, baik untuk volume maupun berat. Jadi, misal, jika dipilih minimal adalah 2 liter per orang per hari dengan 250 gram per orang per hari. Contoh untuk pemukiman. Begitu pula untuk sistem non-domestik. Yang pertama adalah perkantoran dengan jumlah 15-20 pegawai per unit yang dapat dipilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Dengan volume dan berat seperti yang dijelaskan pada sistem domestik, akan dipilih minimal atau maksimal.
dipilih minimal atau maksimal untuk berat maupun untuk volume. Contoh, misalnya untuk perkantoran, dipilih satu kantor dengan rata-rata jumlah pegawai adalah 15 pegawai. Berarti di sini juga dipilih 0,5 liter per pegawai per hari dan dengan berat 25 gram per pegawai per hari. Jadi, timbulan sampah satu kantor adalah 15 orang dikali dengan per jumlah sampah yang dihasilkan, baik untuk liter maupun berat. Begitu pula dengan perniagaan, dengan jumlah pegawai yang sudah ditentukan, pasar dengan jumlah meter persegi yang sudah ditentukan, fasilitas ibadah dengan jumlah meter persegi yang sudah ditentukan, sekolah dengan jumlah murid yang sudah ditentukan, jalan dengan panjang jalan yang sudah ditentukan, dan fasilitas publik yang lain dengan jumlah meter persegi yang sudah ditentukan. Yang keempat, komposisi sampah tahun 2020 dapat dilihat di website sipsn.menlhk.go.id. Diasumsikan bahwa setiap periode perencanaan adalah sama. Yang kelima adalah yang perlu diperhatikan, ini adalah diagram alir dari pengelolaan sampah yang direncanakan. Yang pertama, sampah akan berasal dari sumber domestik. Pilihannya adalah A. Sampah akan secara langsung diangkut menuju ke tempat pengolahan sampah terpadu. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah sampah diolah terlebih dahulu di sumbernya masing-masing berupa pengolahan organik yang dapat dilihat pilihannya pada video berikut. Yang ketiga adalah bank sampah untuk mengoptimalkan pengolahan sampah anorganik di sumber sampah. Pilihan yang keempat adalah dikumpulkan lewat mekanisme TPS 3R dan TPS. Jadi ada yang masuk ke TPS 3R dan ada juga yang masuk ke TPS. Yang nanti akan berhulu kepada pengangkutan, ya, pengangkutan. Kemudian akan masuk ke TPS dan seterusnya. Ini khusus untuk pengolahan sampah di sumber domestik. Bagaimana dengan sumber non-domestik? Non-domestik diharapkan tidak lagi melakukan pengolahan organik, melakukan setoran ke bank sampah, tidak juga dilakukan pengumpulan, tapi langsung prosesnya adalah pengangkutan dan diharapkan dapat maksimal diolah di TPST. Barulah sisanya akan masuk ke TPA. Dengan keterangan A, B, C, dan D adalah 100% sampah organik. A, B, C, dan D adalah 100% dengan sampah sumber domestik. Kemudian yang E adalah 100% non-domestik. Recovery factor untuk masing-masing sampah dapat dipilih dengan tabel berikut. Tabel ini tentunya tidak mengikat. Jika teman-teman dan asisten memiliki sumber yang lain, silakan untuk dapat dipergunakan. Recovery factor ini akan digunakan saat menentukan berapa banyak sampah yang mampu diolah dengan suatu sistem tertentu di tempat tertentu. Kita akan masuk ke pengolahan di sumber. Di sumber sampah untuk domestik dan non-domestik, ya tadi domestik adalah sumber pemukiman, non-domestik adalah aktivitas di luar pemukiman. Keseluruhan sumber di dalam tugas ini dipilah menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan residu. Khusus untuk sumber sampah domestik, ingat, hanya domestik, seperti pada gambar diagram alir tadi, ini menggunakan pengolahan sampah organik berupa pengomposan. Dengan pilihan pengomposan dapat ditentukan oleh asisten menggunakan jugangan atau parit, pori, biopori atau losida, takakura, casting, bokasi, drum komposter. Harus dihitung saran kuantitas dan jumlah yang harus disediakan untuk setiap lokasi domestik. Sedangkan untuk sampah anorganik,
disetorkan, dipilah, dan menuju ke bank sampah. Kemudian, proses pengumpulan setelah sampah diwadahi dan diolah di sumber domestik, kemudian proses selanjutnya adalah pengumpulan. Pengumpulan dilakukan dari sumber setelah dilakukan pengelolaan individu dan menggunakan fasilitas bank sampah dengan sistem yang ditentukan oleh asisten, baik itu individu langsung maupun komunal tidak langsung. Mohon maaf, baik itu individu tidak langsung maupun komunal tidak langsung. Kedua pilihan sistem tersebut melalui sistem TPS 3R dan TPS. Silakan ditentukan persentasenya masing-masing. Misal, 50% sampah yang dikumpulkan masuk ke TPS 3R, 50% sampah yang dikumpulkan juga masuk ke dalam sistem TPS. Tentunya akan ditentukan bersama oleh asisten. Pengolahan sampah di TPS 3R dengan kegiatan yang wajib adalah pemilahan sampah. Jumlahnya, jenisnya silakan ditentukan sendiri. Pengolahan juga yang wajib adalah pengolahan organik dengan metode yang dapat dipilih, baik dengan metode open windrow, bata berongga, takakura susun, komposter drum, DSF Magot. Kemudian ada pengepakan bahan daur ulang yang berhasil dilakukan pemilahan. Sedangkan berikutnya, di tahap akhir adalah pengolahan sampah terpadu. Wajib dilakukan pemilahan, pengolahan secara fisik berupa perajangan dan pemadatan, kemudian ada pilihan metode pengolahan dengan sistem yang dapat ditentukan, baik insinerasi, pirolisis, hidrotermal, RDF, ataupun pilihan anaerobic digestion. Tentunya perlu dikonsultasikan dengan asisten. Apakah sudah ada TPS 3R kemudian tetap ada sampah di TPST? Jelas, karena sumber non-domestik tidak menggunakan fasilitas TPS 3R yang direncanakan di dalam tugas perencanaan ini. Di akhir, teman-teman diminta untuk menghitung luasan dan waktu yang dapat menampung sampah di pengelolaan akhir. Sistemnya dapat dipilih ada dua, yaitu sanitary landfill dan control landfill. Agar tugas ini lebih fleksibel, data-data lain yang kira-kira diperlukan dapat silakan diasumsikan dengan logis dan tentunya dikonsultasikan dengan asistennya masing-masing. Sebagai panduan, dapat juga disesuaikan dengan kondisi dan asistensi dilakukan selama 8 kali pertemuan dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Kegiatan asistensi, misalnya pertemuan yang pertama, pengumpulan referensi untuk mengerjakan tugas, membuat diagram alir perencanaan, mengerjakan laporan bab 1, dan menyimak video kali ini. Yang kedua adalah mengumpulkan data sekunder dari berbagai macam sumber, mengerjakan laporan bab 2, merekapitulasi referensi sebagai kriteria desain dan mengerjakan laporan bab 3, dan nantinya setelah video ini akan ada video yang kedua terkait bagaimana pengambilan data dan sumber referensi. Dan yang ketiga adalah kegiatan asistensinya membuat evaluasi pengelolaan sampah existing, mengerjakan laporan bab 4. Dan ada video yang ketiga yaitu terkait dengan evaluasi kondisi existing di masing-masing wilayah yang sudah ditentukan. Ingat, setiap asistensi akan ada poin penilaian. Misalnya, asistensi yang pertama adalah E1, E2, dan E1 untuk yang ketiga. Begitu seterusnya untuk asistensi yang keempat dengan masing-masing videonya, asistensi yang kelima dan berbagai macam capaian yang diharapkan, asistensi yang keenam juga dengan berbagai macam tahapan yang dilakukan, asistensi ketujuh dan asistensi yang kedelapan. Harapannya, kedelapan asistensi ini dapat dilakukan secara maksimal karena penilaiannya terdapat di setiap kegiatan asistensi yang dilakukan. Ini adalah keterangan terkait dengan jenis-jenis penilaian yang akan dilakukan. Tentunya ini sudah disesuaikan dengan setiap pertemuan asistensi yang dilakukan. Format laporan
seperti biasanya, dan ini adalah beberapa referensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau membantu mengerjakan tugas perencanaan ini. Dari nomor 1 hingga nomor 10. Ada yang bentuknya hard copy maupun yang soft copy. Silakan berdiskusi dengan dosen pengampu di pertemuan perkuliahannya masing-masing. Outline laporan terkait dengan yang pertama, ini adalah beberapa kata pengantar dan daftar isi. Kemudian ada bab 1 yang berbicara tentang pendahuluan. Dan bab 2 gambaran umum lokasi. Tentunya butuh data sekunder untuk bisa mengerjakan bab 2 ini. Bab 3 berhubungan dengan kriteria desain dalam sistem pengolahan sampah. Dan bab 4 berhubungan dengan evaluasi pengolahan sampah secara existing. Artinya teman-teman tidak perlu ke lokasi yang sudah ditunjuk, tapi cukup menggunakan data-data sekunder yang ada. Barulah bab 5 yang berhubungan dengan perencanaan sistem pengolahan sampah yang ada. Mulai dari aktivitas proyeksi timbulan sampah hingga merencanakan setiap alur yang sudah direncanakan. Hingga akhirnya muncullah tempat pengolahan akhir sampah, yaitu TPA. Dan yang keenam, tidak ketinggalan adalah BOQ dan RAB. Dan yang ketujuh adalah daftar pustaka disertai dengan lampiran yang minimal memuat neraca massa sampah, diagram alir pengolahan sampah dari sumber hingga akhir, peta-peta yang digunakan, dan gambar-gambar unit pengolahan yang akan mendukung tugas perencanaan kali ini. Tentunya selamat mengerjakan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.